Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan Al-Quranul Karim, yang dengannya bumi ini menjadi terang setelah sebelumnya hidup dalam kegelapan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk seluruh orang-orang yang meniti jalan beliau sampai kelak dibangkitkannya hari kiamat. Ahibati fillah, kenapa kita mengambil tema mengkaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran? Sebuah kitab yang ditulis untuk menjelaskan tentang etika, adab, sopan santun yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang belajar Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa kita pilih tema ini? Yang pertama, karena kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal banyaknya pondok-pondok pesantren yang berdiri bak cendawan di musim hujan. Rumah-rumah Al-Quranul Karim yang menunjukkan begitu besarnya antusias umat Islam untuk belajar Al-Quranul Karim. Kita bergembira. Tapi kegembiraan ini harus disempurnakan dengan cara menjadikan anak-anak yang hafal Al-Quran, yang seringkali kita mendapatkan pesantren, ma'had atau rumah Quran yang mengajarkan Al-Quran dengan sanad, yang para anak didiknya akan keluar dengan menghafal Al-Quran bi'itqan, mereka mutqin hafalannya. Kita ingin mereka bukan cuma hafalannya yang mutqin, tapi adabnya juga mutqin. Apa gunanya menghafal Al-Quranul Karim kalau ternyata Al-Quran itu tidak berdampak kepada keseharian kita? Bukankah Al-Quran yang nanti kita akan membahas secara detail insya Allah tentang keutamaan menghafal Al-Quranul Karim, bahwa dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat, bahwa kedudukan orang yang menghafal Al-Quranul Karim itu sesuai dengan hafalan dia. Tapi ingat, semua keutamaan itu berhubungan erat dengan pengamalan Al-Quran itu sendiri dalam diri orang-orang yang menghafalnya. Wa illa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaih. Al-Quran itu akan jadi hujjah yang membelamu, memberikan syafaat pertolongan kepadamu, atau sebaliknya dia akan menggugatmu dan memperberat siksaan untuk diri. Kita bergembira melihat semaraknya musabaqat hifdzil Quran, musabaqat tilawatil Quran. Namun kita tidak ingin melihat orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim, tapi tatkala kita melihat perilakunya,
kok kayaknya nggak pantas orang ini disebut hafidul Quran. Al-hafid, al-qari, al-mutqin. Nggak pantas kayaknya. Dari penampilannya, dari gayanya, dari perilakunya, dari sopan santunnya. Kok kayak gini sih orang penghafal Al-Quranul Karim? Bukankah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika datang kepadanya orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Nabi atau sahabat-sahabat yang hidup di masa itu, mereka kepingin tahu bagaimana sih perilaku Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak membuat kajian sepanjang 1,5 jam untuk menguraikan dan menjelaskan tentang karakter Nabi SAW, tentang akhlak beliau, tentang adab dan sopan santun beliau, tentang etika beliau, bagaimana perilaku beliau. Aisyah tidak membutuhkan 1 jam atau 90 menit, 1,5 jam untuk menjelaskan tentang akhlak Nabi SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Aisyah hanya mengatakan 3 kata. 3 suku kata. Yang disampaikan tidak lebih dari 0,5 menit atau 15 detik. Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Berapa detiknya? Bas. Kana khuluquhu al-Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu ya Quran tuh. Ya Quran itu. Mau tahu akhlak Nabi SAW, baca Quran. Dari awal sampai akhir. Di mana ada ayat perintah, maka beliau orang yang pertama kali menjalankan. Di mana di situ ada ayat larangan, di mana beliau menjadi orang yang paling jauh dari larangan tersebut. Di mana di situ ada anjuran, maka beliau orang yang pertama kali menjalankan. Tapi sekarang kita melihat anak-anak yang menghafal Al-Quranul Karim. Kadangkala kurang menghormatin gurunya. Kadangkala hidupnya, ya gaya hidupnya gak sesuai. Baca tuh Quran. Maka itulah yang mendorong kita bagaimana menjadikan kajian ini dapat bermanfaat untuk semua yang sedang menghafal Al-Quranul Karim. Bukan hanya di markas Ahlu Mahabbatillah, tapi untuk semua para penghafal Al-Quranul Karim. Agar mereka terus mengkaji kitab ini, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Supaya Al-Quran itu datang pada hari kiamat. Dengan wajah yang penuh dengan kebaikan menyambut kita. Karena kelak Quran itu akan datang pada hari kiamat dalam wujud orang yang pucat, jemaah. Pucat karena dia menjadikan malam-malamnya waktu membaca Quran ketika di malam hari. Ahibati fillah. Judul kitab ini adalah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yang mungkin Anda lihat sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Anda juga udah pesen, tapi mungkin 2-3 hari akan nyampe. Mudah-mudahan untuk yang selanjutnya sudah bisa dengan membaca kitabnya. Dan Al-Imam An-Nawawi, nanti kita akan lihat karya tulis beliau, bagaimana beliau belajar sehingga beliau menjadi orang yang faqih. Dikatakan al-imam, seorang yang imam,
Subhanallah, doa orang tuanya seakan-akan dikabulkan. Bukankah kita dianjurkan untuk berdoa mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin-pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Wal Imam An-Nawawi, imam buat orang-orang yang bertakwa. Al-alim, seorang yang berilmu. Kalau dikatakan tadi beliau syekh, beliau faqih, beliau imam, beliau alim. Yang kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Itu seperti keutamaan purnama dibandingkan bintang-bintang. Al-Imam An-Nawawi alim. Dan beliau al-alim, al-abid sebenarnya. Maka disebutkan al-wari'. Orang yang wari'. Az-zahid, wara' dan zuhud beliau. Kalau wara' itu meninggalkan yang enggak berguna di akhirat, yang membahayakan di akhirat. Tarku ma yadhur, semua hal yang membahayakan, yang berpotensi membahayakan di akhirat itu ditinggalkan oleh orang yang wara', dan orang yang zuhud meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang enggak ada gunanya. Maka beliau jauh dari permainan-permainan jamaah. Beliau sibuk belajar dan beramal. Ad-dhabit. Dhabit ini ungkapan untuk orang yang ilmunya itu dihafal dengan benar. Nggak salah-salah kalau menyampaikan. Dan beliau al-mutqin. Mungkin sih yang bicara tadi sempurna hafalannya ya. Nggak salah-salah. Jadi kalau orang dikatakan al-hafidh, orang yang hafidh Quran, itu ya masih kadang-kala salah, lupa. Tapi kalau sudah mutqin, itu kesalahannya lebih dikit. Siapa beliau? Abu Zakaria. Kunyahnya Abu Zakaria, padahal beliau nggak punya anak. Beliau juga nggak menikah. Belum sempat menikah. Karena ajal telah datang menjemput beliau. Sebelum beliau menikah. Beliau mati ya seumur anak kira-kira. Beliau meninggal dunia umur 45 tahun kira-kira. Abu Zakaria. Namanya siapa? Yahya. Muhyiddin. Beliau mendapatkan gelar Muhyiddin, penghidup yang menghidupkan agama. Beliau nggak suka dengan gelar itu, tapi di masa beliau orang itu sibuk dengan gelar-gelar itu jemaah. Karena pada masa itu belum ada doktor, ya belum ada profesor. Jadi gelarnya itu diberikan oleh masyarakat atau oleh para tokoh masyarakat pada waktu itu ketika melihat peran orang ini. Ilmu orang ini yang dirasakan. Kalau gelar doktor, ya karena dia menyelesaikan sebuah program studi, masa dia belajar, kemudian dia harus ada tes, ada ujian, dia dapat gelar tuh doktor. Tapi di masyarakat, kadangkala berapa banyak doktor-doktor yang masyarakat tidak merasakan doktornya dia ini. Tapi Al-Imam An-Nawawi dikatakan Muhyiddin, walaupun beliau nggak suka dengan gelar itu, tapi udah kadung orang yang menyebutkan, bukan beliau yang menempelkan gelar ini, menghidupkan agama dengan kajian-kajian beliau, dengan kitab-kitab beliau yang sampai hari ini, dan saat ini kita sedang membaca kitab beliau. Benar-benar beliau menghidupkan nilai-nilai agama ini. Ibn Sharaf Ibn Hizam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Taib, ahibati fillah. Beliau berasalkan dari Nawa. Jadi mungkin Zubair bisa dicari An-Nawa atau ana kirimkan ya. Madinatun Nawa. Biar kita tahu di mana letak. Taib, ana kirimkan ke Telegram Zubair. Dia Naam. Ketemu? Nawa. Ana kirim satu lagi Zubair. Bisa dibuka? Ada kitab namanya Mu'jamul Buldan. Mu'jamul Buldan itu kitab artinya ensiklopedi negeri-negeri. Jadi para ulama Al-Hamawi kalau nggak saya ngarap kitab itu, dia tulis kota ini di sini letaknya, di sini letaknya. Sekarang kita masukin ke Google udah ketemu. Nah, coba dibuka supaya kita tahu Nawa. Nah, diperkecil Nawa ini. Ya, letaknya di Suriah. Nah, kita lihat. Coba berapa kilo dari Damaskus, Zubair? Nah, kita lihat berapa kilo dari Damaskus. Nawa ini. Nah, udah ketahuan. Karena beliau nantinya ketika beliau sudah remaja, beliau pindah ke Damaskus. Nah, udah dapat? Antara Nawa dengan Damaskus. Ya, kalau berapa kilo di situ? 700? 776. Iya. Masya Allah. Jalan kaki 15 hari. Atau 77. 77,6. 77 kilo, 6. Nah, kalau jalan 15 jam ya. 46 menit ya. Baik. Ahibati fillah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau lahir di Nawa yang baru saja kita lihat. Di sana beliau belajar kepada ayahnya sendiri. Disebutkan ayahnya sebenarnya ya bukan orang yang kaya. Lalu beliau ketika berumur 18 tahun ya. Ketika umur 18 tahun
beliau berangkat ke Damaskus. Disebutkan ketika beliau kecil, banyak anak-anak yang ngajak beliau main. Diajak main nih Imam Nawawi sama anak-anak itu. Beliau nangis ketika diajak main. Beliau lebih milih untuk membaca Al-Quranul Karim. Suatu hari ada seorang syekh. Disebut namanya Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala. Beliau dikenal termasuk orang-orang soleh pada masa itu. Maka akhirnya beliau berangkat kepada guru yang ngajarin Imam Nawawi. Ngomong sama gurunya ini, ajari anak ini Quran yang benar, kata dia. Aku berharap dia jadi orang yang paling alim di masa ini. Dan orang mengambil manfaat dari ilmu dia. Kata gurunya, emangnya antum paranormal, kata dia. Kok ngomong tentang masa depan gitu kan. Kata dia, enggak, bukan. Cuma kok gak tahu kok anakku bisa ngomong gini gitu loh. Anak gak tahu juga, kata dia. Anak ngelihat anak ini beda sama anak-anak yang lainnya. Akhirnya gurunya ngomong sama bapaknya. Ketika ngomong sama bapaknya, maka sang bapak termotivasi untuk mengkondisikan Imam Nawawi yang masih kecil pada waktu itu. Akhirnya dia hatam Al-Quran Al-Karim. Yani hatam Quran maksudnya 30 juz dia hafalkan Al-Quran Al-Karim. Lalu oleh bapaknya dibawa ke Damaskus. Karena bapaknya bukan orang kaya, entah pakai apa mereka berangkat ke Damaskus. Mereka berangkat ke Damaskus karena pada masa itu, kapan masa itu jemaah? Imam Nawawi ini lahir tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Meninggal 676. Jadi tadi umurnya 45 tahun. Lahir tahun 631, meninggal tahun 676. Ketika beliau berumur 19 tahun, sama bapaknya dibawa ke Damaskus. Seperti anak-anak yang sedang di pondok nih. Bapaknya bawa tuh anak. Dimasukin ke pondok. Imam Nawawi juga dibawa. Sama bapaknya ke Damaskus. Damaskus ibu kota ilmu juga pada waktu itu. Banyak ulama-ulama dari Damaskus ya. Daerah Syam itu Masya Allah. Daerah yang penuh dengan berkah. Akhirnya beliau mondok di sekolah namanya Al-Madrasah Ar-Rawahiyah di Damaskus. Nama pondoknya. Imam Nawawi mengatakan tentang dirinya ketika dia mondok, wa baqitu nahwa sanatain la adha'u jambi bil ardi wa ataqawwatu bi jirayatil madrasah. Kata dia, hampir 2 tahun sejak beliau datang, aku gak meletakkan lambungku di tanah. Yani beliau gak tidur. Ngapain? Nah, biasanya anak-anak nih kalau baru masuk ke pesantren ya, apalagi dia seorang yang memang semangat untuk belajar. Dia umur 19 tahun ya. Ya kalau dikatakan 19 tahunnya udah lulus pesantren di Indonesia. Karena anak-anak Indonesia biasanya ya umur 13 tahun atau 12 tahun masuk pesantren, lulus umur 18 atau 19 tahun, kemudian beliau biasanya dia lanjutkan kuliah ya. Ini Imam Nawawi mungkin bisa dikatakan melanjutkan kuliahnya di Damaskus setelah tadi umur 19 tahun. Ketika beliau sampai di Damaskus, beliau melihat ya sekolahannya, guru-gurunya, maka beliau berusaha belajar terus ya. Sampai nggak tidur, dikatakan 2 tahun. Mungkin beliau tidur sambil duduk ya karena kecapean. Jadi nggak sengaja untuk tidur. Bagaimana beliau makan? Wa ataqawwatu bi jiraitil madrasah. Aku makan ya dari makanan yang ada di sekolahan udah. Jadi nggak mikir mau belanja ini, belanja itu. Kadang-kadang kan anak-anak ini kepingin makan ini, kepingin jalan-jalan ke sana ini dan itu. Subhanallah. Imam Nawawi udah yang ada dimakan.
Kenapa? Karena waktu itu sedikit jemaah. Nggak banyak kita punya waktu. Makanya kadang-kala ada anak-anak yang dikalahkan sama anak lainnya. Masalahnya bukan dia karena lebih pinter. Karena memang dia lebih memanfaatkan waktunya. Lebih banyak gitu. Waktunya untuk baca Quran, untuk merajaah Quran. Subhanallah. Dan disebutkan bahwa Imam Nawawi dalam sehari beliau membaca atau belajar 12 pelajaran. Beliau mengkajikan kepada guru-guru. Ada yang syarah, penjelasan, atau beliau sedang memperbaiki apa yang beliau tulis. Dan beliau mengatakan, aku berusaha untuk menulis. Ini pentingnya jemaah. Memberikan komentar, taklik. Beliau mengatakan, wa kuntu alik jami' ma yata'alaq biha. Pokoknya semuanya aku tulis, ada penjelasan guru tentang hadis, tentang ayat, tentang makna sebuah kalimat. Secara bahasa. Dan pernah beliau mau belajar mantik. Ilmu mantik, ilmu logika. Karena biasanya anak kalau lagi semangat itu dia kepingin semua dia pelajarin gitu. Beliau sempat mau belajar mantik, kata beliau, ketika aku mulai masuk ke dalamnya, hatiku jadi gelap gulita. Kemudian beliau meninggalkannya. Ahibati fillah. Beliau benar-benar memanfaatkan waktu beliau dengan sungguh-sungguh. Siang malam. Sampai ketika beliau sedang berjalan menuju ke satu tempat, beliau berusaha untuk memanfaatkan waktu itu untuk murojaah. Sekarang nih Masya Allah jemaah. Anak-anak yang sekolah sekarang ya. Itu mendapatkan kemudahan dalam belajar yang tidak dimiliki oleh Imam Nawawi. Beliau dikatakan mengulang bacaan beliau ketika beliau berjalan. Sekarang orang itu bisa mendengarkan kajian sambil berjalan. Bisa mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan. Dan subhanallah ada aplikasi satu ayat ini mau dibaca 2 kali, 3 kali, 4 kali. Masya Allah, Allah berikan kemudahan. Maka bagaimana sekarang memanfaatkan teknologi yang ada untuk menambah hafalan. Imam Nawawi, ya beliau gak ada teknologi ini. Ya beliau ketika jalan beliau murojaah. Memanfaatkan waktu beliau. Kemudian disebutkan bapaknya mengajak beliau berangkat haji. Akhirnya beliau berangkat haji ketika umurnya belum 22 tahun. Berarti 3 tahun di sekolahan udah diajak haji sama bapaknya. Karena bapaknya ya sejak kejadian ada Syekh Yasin yang mengatakan anak ini mau jadi anak yang alim, yang bermanfaat ilmunya. Bapaknya sungguh-sungguh untuk membawa anaknya. Dan beliau orang yang rajin beribadah. Sholat, puasa sunnah, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada sebuah kejadian yang menunjukkan semangatnya beliau mengamalkan apa yang beliau pelajari. Ini juga menunjukkan bagaimana warok dan zuhudnya beliau. Beliau yang gak terlalu sering bergaul sama manusia, kecuali ketika ngisi kajian ya. Atau orang bertanya kepada beliau. Dan disebutkan beliau termasuk orang yang puasa dahar. Bukan puasa Daud ya. Tapi puasanya sudah nyambung, puasanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau kalau makan tidak mengumpulkan 2 menu. Ya sudah, 1 menu sama telur ya sama telur aja. Nggak kayak kita kalau kita makan ke rumah makan Padang. Semua menu ada. Sehingga kadangkala waktu kita habis untuk milih menunya aja udah pusing. Makanya kadangkala kita kalau ke restoran tuh dikasih buku menu itu lama carinya. Akhirnya waktu habis di sana. Imam Nawawi disebutkan beliau tidak mengumpulkan 2 lauk ketika makan. Yang ada sudah beliau makan. Beliau juga hampir nggak makan buah-buahan dari Damaskus. Karena beliau takut di Damaskus itu banyak tanah-tanah wakaf gitu loh.
takut buah itu ada dari wakaf. Beliau menjauhi hal itu. Dan beliau menerima hadiah dari orang miskin. Kalau orang miskin kasih hadiah mobil, beliau terima. Tapi kalau dari orang kaya, beliau menolaknya. Pernah ada satu perintah sultan pada waktu itu di Damaskus memerintahkan agar rakyat itu memberikan gaji, nafkah kepada tentara. Lalu rakyat bayarin tentara. Akhirnya orang-orang datang ke Imam Nawawi. Udah jadi alim ulama nih Imam Nawawi. Datang kepada beliau, mengeluhkan kepada beliau, ini gimana? Sultannya kok seperti ini gitu loh. Memeras rakyatnya akhirnya sultannya. Maka Imam Nawawi kirim surat. Ini cara menasehatin seorang pemimpin, seorang penguasa yang mungkin melakukan sebuah kesalahan. Imam Nawawi tulis surat. Beliau jelaskan di sana tentang hak pemimpin atas rakyatnya. Kewajiban rakyat atas pemimpinnya. Kemudian beliau jelaskan tentang haknya rakyat. Lalu beliau arahkan sultannya ini agar berpegang teguh dengan agama. Melarangnya untuk mengambil tadi pungutan kepada rakyat demi membayar di tentara-tentara. Ketika baca surat itu marah penguasanya. Marah. Maka beliau perintahkan kepada pejabat-pejabatnya untuk memecat syekh ini. Pecat nih. Alim ulama ini pecat kata dia. Jangan dikasih gaji. Udah disuruh pecat, jangan kasih pesangon. Pejabatnya bingung. Dengan perintah sultan pada waktu itu. Akhirnya mereka berusaha ngomong baik-baik sama sultannya, mengatakan, wahai sultan, kata dia, orang ini gak dapat gaji memang. Dan dia aja gak punya kedudukan juga di negara. Terus gimana? Mau diberhentikan dari jabatannya, dia gak punya jabatan. Gak ada. Mau diputus gajinya, dia gak pernah terima gaji memang dari sultan. Ini menunjukkan bagaimana beliau benar-benar fokus mengamalkan apa yang beliau pelajari demi meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama menyebutkan di antara mungkin bukti atau tanda keikhlasan Imam Nawawi ya. Tanda keikhlasan Imam Nawawi itu. Sampai hari ini kitab-kitab beliau itu dijadikan rujukan. Dihafal, dikaji, dicetak terus. Bayangkan beliau gak dapat royalti. Walau anak keturunannya dapat royalti. Kalau bicara kitab beliau Arba'in Nawawiyah. Entah sudah cetakan berapa. Dan dicetak oleh puluhan bahkan ratusan penerbit. Beliau gak dapat keuntungan dari sana. Fulus mafi. Sama sekali. Terus apa yang beliau dapatkan? Pahala. Insya Allah. Kitab Riyadhus Shalihin. Entah sudah berapa ratus atau ribu kali dicetak. Oleh berbagai macam penerbit. Yang penerbit tentunya dapat uang. Yang mungkin yang menulis ulang-ulang dapat uang. Imam Nawawi wala fulus. Dapat apa beliau? Kitab beliau At-Tibyan. Yang kita kaji ini juga. Dikaji, dibahas, disyarah oleh para ulama. Sampai hari ini. Kitab beliau Al-Adhkar. Subhanallah. Para ulama menyebutkan semoga ini menjadi tanda-tanda keikhlasan Al-Imam An-Nawawi. Ahibati fillah. Ada satu masalah yang mungkin dibicarakan oleh sebagian orang. Apa Imam Nawawi gak nikah? Bukankah Nabi menganjurkan pernikahan? Sebenarnya kalau dikatakan beliau gak nikah, enggak juga.
Beliau belum menikah. Beliau sibuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmunya, dan di dalam kitab-kitab beliau ada pembahasan tentang anjuran menikah, pembahasan tentang hukum menikah. Beliau tahu dengan hal tersebut. Tapi boleh jadi tadi karena kesibukan beliau mengajar, menulis, belajar lagi, sehingga beliau meninggal dunia di umur 45 tahun, belum sempat menikah. Ahibati fillah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau itu benar-benar ingin kebaikan buat umat ini. Kalau dikatakan orang-orang itu, para ulama mendapatkan manfaat dari kitab Imam Nawawi. Dan kita pun akan mengkaji kitab tersebut. Beliau itu pernah berdoa. Disebutkan, bentar ya anak bacakan. Dalam kitab Al-Kawakib Ad-Darari, punya Imam Ibn Urwah Al-Hambali, bahwa Imam Nawawi itu pernah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, Allahumma akrim lidinika rajulan yaksirul amud al-mukhallaq wa yukharribul qabr alladhi fi jirun. Beliau mengatakan, ya Allah, bangkitkan buat agamamu ini seorang laki-laki yang menghancurkan amud al-mukhallaq, ada tiang yang wangi, yang dikeramatkan, dan ada kuburan yang dijirun supaya dihancurkan itu. Subhanallah, Allah kabulkan doa beliau. Bagaimana Allah kabulkan doanya dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fahada min karamati Syekh Muhyiddin. Ini termasuk karamatnya Syekh Muhyiddin, yakni Imam Nawawi. Fakasarnahu walillahil hamd. Dan kita menghancurkan apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi pada waktu itu ya. Banyak tempat-tempat keramat yang dikeramatkan oleh orang yang menjadikan mereka jauh dari agama kadangkala. Dan Allah kabulkan doanya Imam Nawawi. Bagaimana kalau bicara Imam Nawawi nggak menikah? Nah, kalau seorang meninggal dunia, terputus amalannya. Illa min thalath. Kecuali 3 yang tidak terputus. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh. Tapi sekarang Al-Imam Nawawi gak punya anak. Tapi sejatinya orang yang berilmu itu, murid-muridnya itu adalah anak mereka. Yang akan mendoakan setiap kali kita mengatakan, qala Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berapa orang yang akan mendoakan Imam Nawawi. Kalau kita mungkin punya anak 3, ya sudah 3 anak kita yang doakan kita. Ketika mereka meninggal dunia, selesai sudah. Mungkin cucu mendoakan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Al-Imam Nawawi, beliau telah meninggal dunia. Tapi fadilah ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan beliau, itu menjadi amal beliau yang terus bersambung. Didoakan terus sama orang. Jadi ada dapat doa dari anak soleh tadi. Dan ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia itu, beliau mendapat pahala tersendiri. Ahibati fillah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Di surat Asy-Syu'ara ayat 84-85. Coba kita baca doa Nabi Ibrahim ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين Coba diulangi. و- واجعل لي لسان صدق في الآخرين Nah, واجعلني من ورثة جنات nanya النعيم nggak pakai mat, gunnah. Nah, واجعلني من ورثة جنات نعيم jannatin na'im. Nah, واجعلني من ورثة جنة النعيم ahsanti, barakallahu fik. Artinya? Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan Ayat ke dalam neraka. 84. Ayat 84. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar beliau dikenang kebaikannya. Jadi buah tutur yang baik. Orang selalu mendoakan Nabi Ibrahim. Bahkan kita lihat sampai hari ini, ketika kita bersalawat di salat kita selalu mengatakan apa? Kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Beliau sudah meninggal dunia. Tapi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam terus mengenang Nabi Ibrahim. Jadi umat Islam bukan hanya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi beliau atau mereka terus mengenang nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan jamaah, daqatu qalbil mar'i qailatan lahu ajil bima yabqa fa innaka fani. Detak jantung manusia itu mengatakan, engkau bersegera di sisa umurmu yang ada karena engkau fana. Engkau gak lama lagi mati. Ma fi hayatika lil malahi fushatun. Gak ada waktu untuk main-main dalam hidup ini. Innal hayata daqaiqun wa thawani. Hidup itu hitungan detik dengan menit. Menit dan detik hidup ini jamaah. Farfa' li nafsaka ba'da mautika dzikraha. Engkau berusahalah untuk mengangkat untuk dirimu sendiri kenangan setelah engkau mati. Bisana'il ma'rufi wal ihsani, dengan terus berbuat amal kebajikan dan kebaikan. Man nala raf'adz dzikri 'asha mukhalladan. Barang siapa yang meraih posisi diingat, dikenang oleh masyarakat, setelah meninggalnya sejatinya dia hidup kekal. Kenapa? Fadzikru lil insani umrun tsani. Dengan diingatnya orang itu adalah tambahan umur buat manusia. Al-Imam Nawawi sudah selesai, beliau mati tahun 676 meninggal dunia. Berapa tahun yang lalu beliau meninggal dunia? Udah lama banget. Tapi sampai hari ini terus dikenang, terus dikatakan rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Maka perlu diingat ketika engkau punya kekurangan di anak. Kadang-kala ada seorang mungkin gak sampai. Dia gak sampai menikah. Atau dia menikah gak punya anak. Dia harus berpikir bagaimana kalau aku mati nanti. Aku dapat amalan yang terus bersambung. Ada sedekah jariyah. Ada ilmu yang dimanfaatkan. Ada 2 pintu masih yang bisa engkau dapatkan. Kalau dikatakan doa anak soleh, engkau punya anak didik nih, ustazah yang ngajar. Niatkan dengan ikhlas mengajarkan Al-Quranul Karim.
Sehingga anak-anak itu akan terus mendoakan dan akan bersambung pahala itu terus kepada ustadzah atau para guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Ahibati fillah. Adapun karya tulis Al-Imam An-Nawawi, beliau punya syarah Sahih Muslim ya. Beliau punya Al-Adhkar, punya kitab Riyadhus Salihin, kitab Arba'in Nawawiyah. Beliau punya kitab At-Taqrib wa Taysir li Ma'rifati Sunanil Bashirin Nadhir. Beliau punya kitab Irsyad Tullabil Haqa'iq ila Ma'rifati Sunani Khairil Khalaiq. Beliau punya kitab Al-Irsyad ila Bayanil Asma'al Mubhamat. Beliau punya kitab Al-Khulasa fi Ahadithil Ahkam, Syarah Sunan Abi Dawud, At-Talkhis Syarah Sahih Imam Bukhari. Ada Al-Imla walaupun beliau belum sempat menyelesaikannya. Kemudian punya Raudatul Talibin, punya kitab Minhajut Talibin, Al-Idah fil Manasik, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab lil Imam Syirazi sampai kitab Riba. Beliau juga ada kitab Fatawa yang dikenal dengan Al-Manthurat. Kemudian dalam bahasa beliau punya kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat, At-Tahrir fi Alfadit Tanbih. Yang kelima dalam ilmu Quran At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian ada kitab beliau yang judulnya dalam kitab Zuhud Bustanul Arifin. Subhanallah jamaah, beliau mati dengan umur 45 tahun. Meninggalkan kitab-kitab yang banyak sekali. Yang mungkin sebagian kita sampai mati belum selesai baca kitab Imam Nawawi. Beliau yang nulis. Beliau yang kita baca aja belum nyampe, belum selesai. Allahu Akbar. Maka hibati fillah, manfaatkan waktu yang ada. Bagaimana engkau punya umur tambahan. Ketika kita meninggal dunia, kita terus dikenang kebaikan kita, didoakan. Bukan karena riya, sama sekali tidak. Tapi menjadi buah tutur kata yang baik. Untuk orang-orang yang datang selanjutnya. Yang gak pernah ketemu Imam Nawawi. Tapi bagaimana dia mengambil manfaat dari ilmu Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan? Beliau mengatakan, Alhamdulillah Al-Karimil Mannan Dzit Taul wal Fadli wal Ihsan. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Kalau bicara Alhamdu, ucapan Alhamdu ini jamaah adalah pujian dengan perkataan atas perbuatan baik yang dilakukan karena pilihan. Atas perbuatan baik yang dikerjakan dengan pilihan, dengan penuh pengagungan dan cinta. Dikatakan Alhamdulillah. Orang itu dipuji dengan ucapan ini karena perbuatan pilihan dia. Jadi nggak dipuji karena wajahnya tampan. Enggak. Kenapa? Bukan pilihan dia, Pak. Wajah tampan itu Allah yang kasih. Nah, hidungnya mancung itu Allah yang kasih. Sedangkan Alhamdulillah itu untuk orang yang melakukan kebaikan. Pilihan dia melakukan hal itu. Ini disebut Alhamdulillah. Maka beliau mengatakan Alhamdulillah untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jal. Al-Karim. Al-Karim itu yang banyak kebaikannya. Orang mukmin itu disebut Karim. Allah Maha baik. Dan hamba-hambanya mengambil kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Al-Mannan. Allah yang Maha memberi. Semua yang ada pada kita itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara kita kan kadang-kala anak punya utang budi, anak punya utang jasa. Allah tuh semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kita punya utang budi. Kita bisa duduk sekarang itu karena Allah yang memberikan kepada kita. Tapi terkadang kita
sama orang yang berbuat baik sekali sama kita, dia kasih sesuatu sama kita, atau dia tolong kita. Ya, kita ketika susah dia tolong kita, bantu. Ini kita ingat terus sama tuh orang. Dan merasa anak utang budi sama fulan, utang budi sama fulan. Engkau utang budi sama Allah Azza wa Jalla. Karena segala sesuatu dari Allah. Maka beliau katakan Al-Mannan. Alhamdulillahil karimil mannan. Dzit taul. Allah yang punya kekuasaan. Allah yang punya kekayaan. Allah yang punya kekuatan. Wal fadli. Allah yang punya karunia. Semua karunia dari Allah. Wal ihsan. Dan Allah Azza wa Jal yang berbuat kebajikan dan kebaikan kepada kita. Maka kita harus sering-sering memuja dan memuji Allah. Jadi kalau engkau punya masalah kemudian selesai, punya keinginan tercapai, itu semuanya dari Allah. Dan dalam kondisi engkau sekarang ini, kita nih sekarang, mungkin sebagian kita punya masalah, tapi dalam kondisi sekarang engkau hitung tuh nikmat-nikmat Allah dan kebaikan yang Allah berikan. Alladzi hadana lil iman. Beliau sebutkan di antara nikmat Allah Azza wa Jal, dialah Allah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa beriman. Kita mungkin nggak menggambarkan ya betapa agungnya nikmat iman ini. Engkau akan melihat besarnya nikmat iman ini tatkala kita melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang batu disembah sama mereka. Yang pohon-pohon dikeramatkan sama mereka. Kita melihat jemaah. Ada yang batu, ada yang gunung, ada yang mentari. Katanya mereka orang-orang yang cerdas. Katanya mereka orang yang pintar. Mana? Di mana kepandaian dan kecerdasanmu? Ketika batu disembah. Coba diajak ngomong. Diajak bicara. Maka kita bersyukur Allah memberikan hidayah iman. Dan semoga Allah mematikan kita di atas agama Islam. Wa faddala dinana ala sa'ilil adyan. Dan Allah mengistimewakan agama kita di atas seluruh agama. Makanya kalau bicara Allah mengutamakan agama kita di atas seluruh agama, coba kita buka firman Allah Azza wa Jal di surat Ali Imran ayat 19. Apa kata Allah? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allah sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Subhanallah. Allah mengistimewakan agama ini sebagai penutup semua agama
dan agama yang diridhain sama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Subhanallah jemaah. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaina. Wa afdalahum ladayhi habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat Allah, Allah tuh mengirimkan buat kita manusia yang paling mulia, yang paling utama, yang paling afdal. Siapa? Kekasihnya Allah. Orang pilihan Allah, hamba dan utusan Allah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau dibandingkan dengan Nabi Musa, lebih utama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, lebih utama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau dibandingkan dengan seluruh Nabi, lebih mulia Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika Isra Mi'raj, seluruh Nabi itu jadi makmumnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika Mi'raj ke langit, bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai ke tempat yang Jibril gak bisa nyampe. Melewatin semua Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini kemuliaan. Dikasih hidayah untuk beriman. Disempurnakan agamanya, diutus hamba yang paling mulia, penutupnya para nabi alaihi salatu wassalam, famaha bihi ibadatal awthan, yang dengannya Allah hapuskan peribadatan kepada berhala-berhala. 360 berhala yang ada di Ka'bah, bayangin jemaah. Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya bersama Nabi Ismail. Menjadi kiblat tauhid. Tapi ternyata oleh orang-orang musyrikin dikasih berhala-berhala dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Dengan diutusnya Nabi alaihissalam, habis itu berhala-berhala. Wa akramahu bil Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah muliakan Nabi kita alaihissalam dengan dikasih Al-Quranul Karim. Nabi Musa alaihissalam dikasih mukjizat apa? Tongkat. Nabi Saleh apa mukjizatnya? Onta yang keluar dari batu. Nabi Nuh alaihissalam kapal. Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, beliau gak terbakar ketika di api. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api. Nabi Isa alaihissalam, beliau membuat dari tanah seperti burung, lalu beliau tiup, terbang itu tanah jadi burung. Tapi semua mukjizat itu pergi dengan kepergian para nabi. Nabi kita alaihissalam telah meninggal dunia. Berapa tahun yang lalu? 1433 tahun yang lalu. Beliau telah meninggal dunia. Tapi Allah berikan, kata Imam Nawawi, wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman. Berganti masa itu jamaah, mukjizat ini tetap sampai hari ini. Allati yatahadda biha al-ins wal jan bi ajma'ihim. Yang ditantang dengan Quran ini, bangsa jin dan manusia semuanya. Kalau ada yang meragukan Al-Quranul Karim, bikin satu surat. Dan tantangan itu belum selesai. Tantangan itu tetap berlaku. Bagi siapapun yang mau, bagi siapa yang ragu dengan Quran, silahkan bikin satu surat seperti Quran. Kumpulkan seluruh pujangga sedunia. Berikan semua harta yang ada untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Nggak bisa.
Maka mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang terus berlaku sampai akhir masa. Wa afhama biha jami'a ahli zayg wa tughyan. Semua orang-orang tersesat yang menyesatkan jadi membisu. Nggak bisa ngomong, ini loh ditantang dengan Al-Quran Al-Karim. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basair wal urfan. Awal irfan. Dan Allah jadikan Quran ini rabi, seperti musim semi. Tempat yang menyenangkan buat orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya pandangan yang benar. Quran ini menjadi tempat istirahat mereka, tempat yang menyenangkan bagi mereka. La yakhlaqu ala kathrati taraddud wa taghayuril ahyan. Al-Quran ini tidak jadi usang dengan berulang kali karena sering dibaca, sering dilihat, sering didengarkan. Nggak ada kemudian jadi usang kayak baju, sering dipakai kemudian ditinggalkan. Quran enggak. Terus dibaca, terus dihafalkan dan sampai hari ini dibaca oleh umat manusia, umat Islam sampai kelak hari kiamat. Nggak akan usang Quran dibaca, diulang-ulangi. Wa yassarahu lidzikri hatta istadharahu sigharul wildan. Dan Allah memudahkan Quran ini untuk dihafal, untuk dihafalkan sampai anak-anak kecil mampu menghafalnya. Allah benar-benar memudahkan. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Hijr, di surat Al-Qamar ayat 17. Di surat Al-Qamar ayat 17. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajar. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah memudahkan Al-Quran untuk dibaca. Allah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Allah memudahkan Al-Quran untuk dikaji. Mudah. Sampai ini anak-anak belum lulus SD udah hafal Quran. Masya Allah, jemaah. Ini Allah berikan kemuliaan kepada kita. Coba dilihat kitab-kitab yang dianggap suci oleh pengikut-pengikut agama. Adakah yang dihafal oleh pengikutnya seperti dihafalnya Al-Quranul Karim? Coba cari tahu. Ada Injil, ada Taurat. Coba lihat di Vatikan. Berapa banyak yang menghafalkan Injil. Mereka sendiri kadang-kadang bingung mau dihafal dengan bahasa apa. Karena mereka berangkat ke negeri lain bahasanya berbeda. Injil di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Injil mungkin di Eropa ya dengan bahasa masing-masing. Di Almania, di Jerman dengan bahasa Jerman. Di Skotlandia dengan bahasa Skotlandia. Di Italia dengan bahasa Itali. Di Perancis dengan bahasa Perancis. Mungkin nanti ke Andalusia, ke Spanyol dengan bahasa Spanyol. Bingung orang. Allah jadikan Al-Quran dengan bahasa Arab dan mudah dihafal. Jadi orang di Mekah yang menghafal Quran dengan orang yang di markas Ahlu Mahabbatillah sama yang dibaca. Makanya kalau bicara lomba, perlombaan, musabaqah, hifdzil Quran itu diikuti oleh hampir semua negara yang ada muslimnya, mereka ikut. Di Nigeria mereka pakai bahasa Nigeria. Tapi ketika hafalan Quran, ya sudah Quran ini. Di Indonesia jemaah, orang Madura, orang Sunda, orang Banjar, orang Papua, orang Merauke. Mereka bahasanya macam-macam. Tapi ketika lomba Quran, satu yang dihafal. Dan Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk diingat. Maka kalau anak-anak ini merasa, aduh berat Ustaz menghafal Al-Quran. Allah mengatakan kami telah memudahkan. Tapi kadangkala kita punya
semangat kurang. Allah udah mudahkan. Ketika engkau mengalami kesulitan, boleh jadi ya karena maksiat yang dilakukan. Karena itu menjadikan kita lupa dengan apa yang kita hafal. Kemudian wa dhamina hifdhahu min tatarruqit taghayyuri ilaihi wal hadathan. Allah jamin penjagaan terhadap Al-Qur'anul Karim ini. Untuk terjadinya perubahan, penambahan, pengurangan, wa huwa mahfudun bihamdillah wa fadli makhtalafal malawan. Dan Quran ini kata Imam Nawawi terjaga, segala puji bagi Allah dan karunia darinya. Dengan bergantinya waktu siang malam sudah 1400 tahun tetap dijaga. Wa waffaqa lil i'tina'i bi 'ulumih man istafahu min ahli al-hidq wal itqan. Dan Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar agar mereka peduli sama Al-Qur'anul Karim. Mengkaji, menulis, menyebarkannya, mencetak, subhanallah. Fajama'u fiha min kulli fannin ma yansyarihu lahu sadru ahli al-iqan. Mereka kumpulkan di dalam perhatian mereka kepada Al-Qur'anul Karim ini segala macam ilmu. Yang dengannya orang jadi hatinya menjadi terbuka, menjadi lapang ya. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Aku memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya tadi yang dibacakan sama beliau. Beliau sebutkan nikmat-nikmat itu dan nikmat-nikmat beliau yang lainnya yang gak mungkin dapat ditulis, yang gak mungkin dapat dihitung. Khususan ala nikmatil iman. Beliau ulangi. Khususnya atas nikmat iman. Wa as'aluhul minnah alayya wa ala sairi ahibbai wa sairil muslimin birridwan. Dan aku memohon karunia kepadanya. Untuk diriku, untuk semua orang-orang yang aku cintai, dan untuk semua umat Islam. Agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu syahadatan muhassilatan lil ghufran. Dan aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Dia, tiada sekutu baginya, sebuah kesaksian yang semoga menghasilkan ampunan, munqidhatan sahibaha minan niran, kesaksian yang dapat menyelamatkan orang yang mengucapkan dari api neraka, musilatan lahu ila suqnal jinan, yang dapat mengantarkan dia untuk menetap di surga Allah Azza wa Jal. Amma ba'd. Lalu beliau mengatakan amma ba'd, dan baru beliau mulai pembahasan tentang kitab ini. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini sebagai muqaddimah ya. Insya Allah kita berhenti di amma ba'du. Kemudian kita akan melanjutkan penjelasan Imam Nawawi tentang kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda kembalikan ke moderator untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustaz. Wa fiik wa barak. Nah. Jazakumullah khair. Baik, kita selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Siap, tafadhal. Insyaallah di sini kami akan pilih dari Zoom yang raise hand terlebih dahulu. Tadi ada Ummu Jasmine. Baik, Ummu Jasmine, tafadhali. Bismillah, Ummu Jasmine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suaranya bisa diangkat ya karena kecil suaranya. Tafadhal ya. Afwan Jasmine.
Afwan, sudah terdengar Ustaz? Iya, sekarang terdengar. Nah, tafadhali. Ustaz, Ana mau nanya ini Ustaz. Tadi kata Ustaz kan, insya Allah kalau kita yang sering baca Quran Ustaz ya, hatinya bisa lapang Ustaz ya. Nah, Kebetulan ini Ustaz, qadarullah, Ana punya kerabat Ustaz. Masya Allah untuk ibadahnya sendiri itu Masya Allah sangat luar biasa. Sholat 5 waktunya di masjid, baca Qurannya juga Masya Allah fasih itu Ustaz. Tapi qadarullah ada ujian menimpa beliau dan rumah tangganya Ustaz. Jadi beliau itu sudah ngaji, sudah birrul walidainnya juga baik. Tapi qadarullah beliau itu melakukan kezaliman terhadap istri dan anak-anaknya itu. Tapi beliau itu menyadari Ustaz, menyadari bahwa beliau itu zalim karena mungkin tidak sanggup untuk menghadapi ujian dalam rumah tangga. Nah, yang ini Ana tanyakan Ustaz, apakah seperti ini termasuk dalam ayat di surah Arab ayat 11 ya Ustaz, bahwa di situ kan tertera sesungguhnya Allah tidak mengubah satu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka kan Ustaz. nah, Kesimpulannya apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Apakah itu termasuk seperti itu Ustaz? Karena dari keluarga sendiri sudah menasihati beliau tapi belum ada tanda-tanda kebaikan atau perubahannya Ustaz. Masya Terus Allah. ini Ustaz, mumpung lagi nanya, Ana mau nanya apakah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu bisa diqodok setelah sholat zuhur Ustaz, seperti halnya ketika kita jamaah di masjid sholat subuh ketinggalan sholat sunnah fajar itu, saya pernah dengar di kajiannya itu bisa diqodok setelah sholat subuh Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara Al-Quran akan melapangkan jiwa manusia, menenangkan hati. Nah, hanya saja hal itu perlu kita pinta dan kita usahakan. Makanya di antara doa Nabi SAW beliau mengatakan, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Kau jadikan Quran itu sebagai tempat kesenangan buat aku ya Allah ya. Tempat ya untuk mendapatkan banyak manfaat. Wa nura sadri, cahaya buat dadaku. Hanya saja memang hidayah itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau dikatakan tadi ada kerabat yang kemudian dia melakukan kezaliman kepada keluarganya, dia udah dikasih nasihat ya, tapi belum ada tanda-tanda dia mau berubah, sahih, memang hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanya menyampaikan. Cuma sekarang bagaimana kita kadang-kala memberikan nasihat dengan cara dan etika yang baik, mencari waktu yang tepat, kesempatan yang pas ya, sehingga yang dikasih nasihat itu mendengarkan. Tapi tentunya sekali lagi kita nggak bisa memberikan hidayah kepada manusia kecuali hidayatul irsyad, hanya memberikan petunjuk. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, bagaimana beliau berusaha untuk merubah pamannya, mengajak pamannya untuk masuk Islam, tapi sampai mati pun nggak berubah gitu. Tetap. Karena memang perlu adanya niatan dari diri seseorang gitu. Sekarang bagaimana membuat orang itu jadi punya keinginan berubah. Ini pentingnya. Jadi terkadang kita kasih nasihat, engkau tinggalkan ini, engkau nggak boleh melakukan ini. Udah selesai disampaikan. Mungkin 10 kali disampaikan, 100 kali disampaikan, tapi dia nggak berubah. Sekarang bagaimana membuat dia mau merubah diri? Dengan cara apa? Ya dengan cara menumbuhkan keimanan dia, keyakinan dia sama Allah Azza wa Jal, keburukan perbuatan dia yang dia lakukan tadi. Karena menjadi langkah pertama memperbaiki adalah ketika orang tahu dia salah, aku salah gitu. Tapi kalau dia merasa enggak apa-apa kayak gitu kata dia. Bukan aku yang salah, ya udah susah untuk diperbaiki. Maka terus doakan, mohonkan kepada Allah hidayah. Baik, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan sholat sunnah. Apakah bisa diqadha sholat sunnah itu? Bisa diqadha. Untuk sholat sunnah yang memang rutin dikerjakan karena berhalangan, baik itu qobliyah, tadi zuhur ya, atau sholat malam sendiri. Ada orang yang biasa sholat malam 11 rakaat, tapi kemudian dia tertidur. Dia nggak sholat malam, dia qadha di waktu duha. Nggak ada masalah. Kalau memang, jadi bukan karena dia
sengaja meninggalkan, tapi karena kondisi dan keadaan. Disitulah diperbolehkan qadha untuk sholat sunnah yang rutin dia kerjakan. Seperti yang tadi dicontohkan, qabliyah subuh ya. Kalau yang ditanyakan kan ini qabliyah zuhur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakillahu khairan untuk Ummu Jasmine atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua. Kita pilih untuk Al-Ukht Dina. Falyatafaddali mashkur. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan, suaranya mungkin bisa diangkat ya, kok kecil kayaknya. Naam. Saya mohon doanya Ustaz, mohon doakan anak saya semoga anak saya bisa pasti hafalannya dan mohon izin saya dan suami ini kan sudah bekerja. Afwan Ibu, kayaknya suaranya naik turun, mungkin perlu dikerasin. Jadi saya dan suami itu kan kami masih belajar, proses belajar. Nah. Dan tidak punya hafalan yang banyak, palingan juga cuma sekitar 30 gitu kan. Nah kami berharap anak kami ini bisa seperti anak-anak yang kami idolakan, yang bisa menghafal Quran gitu. Nah pertanyaan kami, langkah apa yang harus kami lakukan apabila anak kami sudah bisa baca Quran, Pak? Apakah fokus menghatamkan Quran sampai beliau hafal 30 juz, baru kemudian yang lain, atau bisa nanti ngafalin hadis gitu-gitu? Karena jujur kami belum tahu lebih awalnya gimana gitu. Karena alhamdulillah anak kami sekarang bisa baca Quran, tapi kami bingung. Masya Allah. Nah. Dan satu lagi anak kami kan baru 4 tahun. Jadi dia kalau misalnya baca Quran tuh kadang pakai baju tidur, nggak mau pakai kerudung, itu masih kami minta untuk baca Quran itu apakah kami berdosa atau enggak ya? Itu aja Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Ya, kita benar-benar bergembira ya tadi dengan kepedulian para orang tua terhadap anak-anaknya yang dulu mungkin belum seperti ini. Waktu anak kecil ya kita cuma belajar baca Quran. Sampai SD pun anak baca Quran masih banyak salahnya. Karena kita pindah-pindah ngajinya dari satu musola, dari satu langgar ke langgar lainnya. Kalau sekarang Masya Allah benar-benar anak melihat ada perbedaan yang semoga itu menjadi tanda-tanda kebangkitan umat Islam dengan Al-Quranul Karim. Baik, kalau pertanyaannya tentang tadi anak fokus baca Quran apa menghafal yang lainnya. Ya, dia lebih banyak kepada Al-Quranul Karim. Kalau dahulu memang di masa para ulama terdahulu, mereka itu tidak akan pindah ke hafalan lainnya sampai menyelesaikan Al-Quranul Karim. Karena Quran ini menjadi sumber utama. Jadi mereka akan menghafalkan hadis, akan menghafalkan kitab-kitab para ulama. Sumbernya ini Quran. Kalau Quran yang sudah hafal, insya Allah yang lainnya akan mudah. Jadi kuncinya dalam Al-Quranul Karim. Namun tidak semua sekolah seperti itu. Karena ada sekolah yang memang targetnya bukan dia hafal 30 juz. Dia targetnya cuma ya umpamanya 3 juz, 5 juz, 10 juz. Lalu terus waktu yang lainnya ya ada pelajaran lainnya. Sehingga banyak pesantren memang bukan pesantren tahfidz. Dia pesantren ya pesantren agama, ilmu yang mungkin secara majmu diajarkan kepada anak-anak. Namun yang terbaik tentunya bagaimana anak-anak itu sebelum masuk pesantren dia udah hafal Quran. Sehingga dia masuk pesantren itu, ya dia udah belajar ilmu yang lainnya. Dia udah menghafal hadis, udah menghafal yang lainnya.
Tapi kebanyakan kita lihat kan nggak seperti itu realitanya. Jadi dia di pesantren masih hafal Quran lagi, masih hafal hadis lagi, sehingga banyak tugas-tugas dia. Dan semoga orang tua tadi sebelum anak itu lulus SD, ya kalau bisa mereka sudah hafal Quran. Tapi kalau memang lingkungannya belum mendukung, ya paling tidak umpamanya tadi SMP-nya dia full hafal Quran. Nanti SMA-nya baru pelajaran yang lainnya. Insya Allah kalau sudah punya Quran itu punya semuanya jemaah. Apalagi tadi dikatakan anaknya masih kecil ya. Mungkin ada hafal-hafalan lain yang berkaitan dengan akidah, tentang ditanya siapa Tuhanmu. Itu penting juga buat anak-anak. Adapun kalau bicara anak-anak kecil baca sambil tiduran, gak pakai mau jilbab, ambil main-main, gak ada masalah sebenarnya. Walaupun nanti kita akan mengkaji ke dalam tentang adab bagaimana ketika baca Al-Quranul Karim. Tapi secara adab buat anak kecil yang memang masih kecil, ya silahkan dia lagi main-main, mungkin lagi nggak pakai kerudung, ya, lagi tiduran, nggak ada masalah, dia terus diajak baca Al-Quranul Karim. Semoga dia menjadi anak yang hafal Quran dan mengamalkan Quran itu dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz, ini waktunya kan sudah 10.31. Kira-kira bagaimana Ustadz? Mungkin kita lanjutkan. Satu pertanyaan lagi terus kita masuk ke kuis ya insya Allah. Oh, baik. Kami ambil dari ini Ustadz ya, via chat. Siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz, Allah mengatakan, Allah memudahkan bagi orang-orang yang membacanya, menghafalnya. Pertanyaan Ana, apa yang harus dilakukan ketika umur sudah lanjut? Baru ada waktu untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Di mana ditemui kesusahan dalam menghafal, terutama saat murojaah hafalan. Dapat yang baru, yang lama lupa. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Allah sudah mengatakan benar-benar kami telah memudahkannya. Berarti benar. Kalau dikatakan umur sudah tua, sulit menghafal. Ya, mungkin menghafal yang lainnya sulit. Tapi menghafal Al-Quran Al-Karim, Allah tetap berikan kemudahan. Bayangin ya, kita lihat ya, para sahabat Nabi banyak masuk Islam tuh udah tua-tua. Artinya bukan anak-anak gitu. Mereka punya banyak kesibukan. Tapi mereka hafal Quran banyak di antara mereka. Abu Bakar Siddiq ketika Nabi diutus alaihi salatu wassalam, umur Abu Bakar tuh 38 tahun kira-kira. Kemudian ada banyak lah. Tapi kalau sekarang mengalami kesulitan. Kesulitan itu di awal. Jadi memang secara kekuatan menghafal manusia itu seperti pisau. Yang kalau nggak diasah dia jadi tumpul. Tumpul dia. Proses mengasahnya kalau tumpulnya itu benar-benar lama nggak dipakai biasanya butuh waktu lebih lama. Nah disinilah banyak orang tua tadi udah putus asa. Jadi masih pengasahan, lagi diasah nih. Terus lama-kelamaan insya Allah mudah. Dan akan lebih mudah lagi ketika kau benar-benar minta sama Allah Azza wa Jalla agar dikasih hafalan. Kemudian banyaknya dosa. Itu menjadi penghalang dari menghafal juga. Jadi kita mungkin hati kita udah banyak noktah-noktah hitam yang menyebabkan sulit kita untuk menghafal Quran. Maka bagaimana noktah-noktah hitam itu dihilangkan dengan beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, bertobat kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan. Insya Allah dengan cara itu engkau akan merasakan kemudahan. Jadi Allah benar-benar telah memudahkan jamaah. Dan terbukti tadi anak-anak kecil sudah hafal Quran. Ya. Ada yang sampai tua hafal, sampai mati hafal Quran. Jadi ketika kita bicara anak kecil, ketahuilah anak kecil ini nanti kalau dia jaga hafalannya, sampai mati tua dia hafal Quranul Karim. Karena Allah memberikan kemudahan dan kenikmatan dalam membaca Al-Quranul Karim. Barakallahu fiik. Baik, mungkin itu jawaban untuk pertanyaan terakhir. Mungkin kita masuk ke sesi kuis.
Silahkan diambil alih untuk sesi kuisnya gimana? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai karena waktunya ya tidak memungkinkan. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis. Baik, silakan Taib. Ustadz, tafadhol Ustadz. Taib. Berapa kira-kira Ustadz pertanyaan Ustadz? 3 kuisnya insya Allah. 3 kuis. Yang pertama buat yang hadir di sana lah. Buat yang hadir di sana. Pertanyaannya, kapan Imam Nawawi lahir dan kapan meninggal dunia? Masya Allah. Ya, mungkin silakan untuk kami pilih Ustadz ya. Ya, tafadhali. Al-Akh Kristianto. Tafadhol untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Nah, silakan. Afwan, terima kasih Ustadz, sama terima kasih juga kepada moderator telah memberikan Ana menjawab pertanyaan ini. Imam Nawawi lahir pada tahun 1233. 1233. 23. Terus? Wafatnya pada tahun 1277. Masya Allah. Tadi kayaknya nggak nyimak antum. Kita tadi tidak menyebutkan Masehi, kita sebutkan Hijriyah ya. Imam Nawawi lahir secara Hijriyah, meninggal secara Hijriyah. Karena yang pada waktu itu belum dikenal Masehi dan tidak dipakai juga oleh para ulama. Nah, Hijriyahnya kapan? Hijrahnya pada tahun 1200. Barakallahu fiik Mas Kristianto. Kayaknya dipilih yang lainnya ini pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Jadi tadi yang disebutkan kayaknya oleh Mas Kristianto itu secara Masehi. Secara Masehi. Enggak, kita sebutkan tadi secara Hijriyah. Baik, silakan siapa yang mau jawab secara Hijriyah. Seperti yang tadi kita sebutkan. Nah. Baik, mungkin kita berikan kesempatan untuk yang lain, untuk Al-Ukh Rani Al-Al. Rani Ummu Dafa. Bismillah, anak coba menjawab Ustaz. Nah, tafadhali. Lahir tahun 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu. Haikumullah. Nah, sahih pertanyaannya. Taib, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 kitab Imam Nawawi yang sampai hari ini sering dikaji oleh masyarakat Indonesia. Nah. Tafadhali untuk Al-Ukh Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nah coba jawab 3 kitab yang Ustaz. Naam, tafadhal. 3, naam. Bismillah, Riyadhus Shalihin. Yang pertama, Riyadhus Shalihin. At-Tibyan sama Arba'in. Sama Arba'in Nawawiyah, At-Tibyan. Taib, bisa sebutkan Riyadhus Shalihin itu lengkapnya apa? Riyadhus Naam, Riyadhus Shalihin, At-Tibyan fi Riyadhus Shalihin fi
Naam, tafadhali. Riyadhus Salihin. Ada lupa Ustaz. Taib, Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, yang membahas tentang hadis-hadis Nabi, kumpulan hadis-hadis ya. Kemudian tadi disebutkan Al-Arba'in Nawawiyah, juga kitab hadis. Kemudian disebutkan tadi kitab At-Tibyan yang sedang kita kaji. Taib, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Imam Nawawi itu punya kitab fikih yang terkenal, yang menjadi rujukan ya, kitab fikih yang terkenal. Coba siapa yang tahu kitab fikih yang ditulis oleh Imam Nawawi? Baik, Masya Allah. Untuk pertanyaan ketiga, silakan kepada Salma. Bismillah. Minhajut Talibin bukan Ustaz? Masya Allah. Minhajut Talibin wa Raudatul Talibin. Nah, sahih. Ahsanti. Dan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya, 3 kitab fikih ini Masya Allah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kalau Raudatul Talibin itu sebenarnya ringkasan dari kitab Asy-Syarhul Kabir punya Imam Rafi'i ya. Adapun Minhajut Talibin juga mukhtasar atau ringkasan dari kitab Al-Muharrar. Dan kitab yang besar itu kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi jamaah dengan umur yang muda tadi kita sebutkan meninggal dunia, beliau telah meninggalkan manfaat yang besar buat kita. Maka kita sebagai para penuntut ilmu bersungguh-sungguhlah belajar, dan semoga nanti ketika mengkaji kitab At-Tibyan kita semakin mengenal siapa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.